Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas dari akun Instagram Baca Saham. Dia banyak mengeluarkan rilis-rilis saham yang salah harga, yang price to book value-nya sangat rendah, dividennya besar. Ini ada saham yang dianggap salah harga karena turun 55%. Apa sih sahamnya? Labanya memang naik turun. Price book value-nya rendah banget. Harga sahamnya turun 55%, 56%. Komisarisnya ini ada turun 55%, price to book value-nya kecil sekali memang, di bawah 1, malah 0,3. ANJT. Nah, ini kita mau lihatnya dari analisa fundamental ya. Kita lihat dari analisa fundamental dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis ya, dan Intelligent Investor. Jadi 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Easy Stock, hanya running di Android mobile. Anda bisa request linknya, nanti kita share linknya. Ini free of charge, ada 830 30 sekian lah saham ya. Jadi ini mungkin baru bulan depan kita bisa Anda download di Google Play Store. Dan untuk memperdalam pelajaran Benjamin Graham, ada 2 buku e-book dalam bahasa Indonesia, summary dari 2 buku andalannya Warren Buffett. Silakan cari di Tokopedia, gramedia.com, dan Google Playbook. Oke, kita mulai aja dengan, nah Anda kalau download akan seperti ini. Anda tinggal register email Anda, ini free of charge. Nah, oke. Tadi sahamnya adalah ANJT. Jadi di sini sebetulnya dia punya potensial upside yang tinggi, 70%. Kalau lihat di sini ya, kita lihat pergerakan harganya, chartnya ANJT. Turun terus ya. Turun terus ke 650, tapi pernah sampai 1350, tapi tahun berapa itu? Coba weekly-nya 1200 itu di tahun lalu ya, apa awal tahun lah. Jadi emang turun terus 55%. Dia bisa sampai 1130 ya. Ini bener nih, dia pernah mencapai titik maksimum daripada upside-nya, tapi habis itu turun terus. Nah, kalau Anda mau lihat tahun-tahun sebelumnya, ini pakai klik di sini. Kita lihat 2021 ya, karena 2022 kan masih sama. Persis dia tetap sampai 1200, cuma harganya waktu itu 990 ya. Kita lihat tahun sebelumnya, 2020. Nah, 2020 itu jelek. 2020 itu kan kalau lihat di sini, ini nggak keluar. Ini 2022 ini, kalau kita lihat di sini, 2020 itu 2020 di sini memang terjadi penurunan karena begini ya. Mereka tuh sudah pasar yang gerakan oleh sophisticated investor atau fundamental investor itu sudah memprediksi, makanya sahamnya turun dulu kan. Di 2020 turun dulu, habis itu dia baru naik, karena tadi kan naik loh di 2021-nya. Nah, naik kan ke 1200-an. Nah, sekarang kalau kita lihat yang
terakhir ya, NJT 170% atau 70% upside-nya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat tadi value-nya ya. Sekarang kita bandingkan growth-nya. Growth-nya, profit margin-nya masih cukup oke ya, sedikit di atas benchmark ya. Return on equity-nya rendah dia. Debt equity-nya bagus, working capital-nya juga bagus. Jadi saham ini sebetulnya cuma di sini jeleknya saham ini atau resiko saham ini adalah meskipun dia memiliki surplus working capital, tetapi kalau dia itu lihat long term debt-nya itu 2,4 triliun. Kalau kita lihat ini surplus working capital itu adalah sekitar 100 miliar ya. Kalau suruh nutup 2,4 triliun kan nggak mungkin. Nah, karena perhitungannya ini berdasarkan utang jangka pendek, jangka panjang, jangka pendek tuh cover ke nilai wajar tertinggi. Yang lower band-nya itulah yang menanggung utang jangka panjang. Makanya ini punya risiko. Sekarang kita lihat lagi ya, apalagi sih yang mau dibahas di sini. Nih, saham dulu 50, lagi diskon, turun juga 69%. Nah, ini bagus apa enggak nih? Price book value-nya rendah. PBV-nya rendah, lagi diskon 69%, betul enggak? MLPL. Kita lihat ya di sini MLPL. Kalau lihat di sini, jangan dibeli. Dia akan turun terus. Nah, tapi kita sebelum kita bongkar, lihat growth-nya, kita lihat di tahun-tahun sebelumnya. Berarti kita lihat di Desember 2021. Jelek juga. Kita lihat di Desember 2020. Jelek juga. Oke. Kita lihat awal dulu MLPL. Oke. Kalau kita lihat Desember pasti sama, nggak akan beda jauh. Nah, kita lihat Januari. Kita lihat growth-nya ya. Karena dia net loss, jadi ya return on equity negatif. Dan dia net current asset-nya itu udah deficit working capital. Nggak cukup nutup utang jangka pendek, apalagi tambah utang jangka panjang. Ini memang saham akan turun terus ini. Kita lihat lagi apa yang dibahas di sini. Salah satu yang terendah. Harga minus 52%. PV tetap bagi dividen rutin apa nih? Tugu. Kita lihat saham Tugu seperti apa. Nah, Tugu nggak bisa dibahas nih, hancur-hancuran nih Tugu nih. Sama kayak Multipolar. Kita lihat dulu ke belakang ya. Desember. Tetap hancur. Kita lihat. Tetap hancur. Kita lihat yang terakhir, kita lihat growth-nya. Jadi di sini aplikasinya bisa digunakan untuk gabungan antara value dan growth. Gimana cara kita ngeliat growth-nya? Growth-nya kita lihat di financial ratio. Return on equity-nya rendah. 10% lah minimal. Debt to equity-nya udah di zona merah karena di atas 1. Profit margin tipis banget gitu. Nah, di sini kita lihat nih di sini. Net current asset-nya 12 triliun. Dia bisa nutup ya, tapi tipis itu, cuma sekitar 300 miliar ya. 300 miliar. Yang lebih parah tuh free cash flow-nya nih yang negatif defisit. Di sini net income, tapi ini ada banyak accounting trick yang window dressing, banyak biaya-biaya dan pendapatan non operasional yang non recurring yang kita harus keluarkan. Begitu dikeluarkan dia negatif cash flow. Oke, kita lihat lagi apalagi nih. Oh, jangan kengong dah. Saham ini under value nih.
salah harga, turun ke harga IPO. Ini salah harga nggak nih saham ini nih? Apa nih sahamnya nih? PBV rendah banget, turun ke harga IPO. Dividen tidak rutin, salah harga apa enggak nih? PMMP. Ini saham-saham shrimp atau fishery. Ini kalau nggak salah anaknya Jokowi ada di sini. Kalau lihat di sini ini bagus, upside-nya bisa 2 kali lipat. Kita lihat periode sebelumnya. Masih bagus, masih 2 kali lipat. Kalau kita lihat 2020 mungkin dia baru IPO ya, nggak ada datanya. Oke, nggak ada data. Jadi karena dia IPO 2021, PMMP kenapa dia masih bagus? Dia turunnya juga gila mungkin nih PMMP, kita lihat ya. PMMP turun luar biasa nih di sini. Turun terus, ini fluktuatif sekali, turun terus. Oke. Di sini closingnya 400 kurang, tapi dia bisa sampai 2 kali lipat, upside-nya bisa ke 800. Di sini net current assetnya bisa nutup working capital dengan sisanya sekitar 300 miliar ya. 300 sampai 400 miliar. 400 miliar dia berarti bisa nutup. Ini debt free sebetulnya nih. Coba aja net current assetnya dikurangin total utang. Iya, debt free dia. Bagus di sini, kuat. Return on equity bagus kan di atas benchmark, apalagi ini baru 9 bulan udah sampai hampir 11%. Karena kita akurannya di 11%. Debt to equity dia memang tinggi, di sini ekuitasnya kecil dia. Tapi secara perbanding working capital dia bagus. Profit marginnya memang di bawah ya benchmark ya. Tapi selebihnya dia oke, working capitalnya bagus. Jadi perusahaan ini memang betul-betul under value sesuai dengan yang dikatakan ini. Bisa jadi ini salah harga nih sebetulnya. Karena valuasinya tuh 2 kali lipat. Ini suatu saat akan naik nih saham ini. Cuma ini kan saham yang volumenya masih lumayan, 5,6 juta lembar, bagus ini. Ini aktif, bukan saham yang nggak liquid, nih liquid nih. PMMP. Oke, kita lihat lagi dia bahas apa nih. Labanya naik. Dividen 11%, laba naik terus. Price to value rendah. Dividen 11%, tapi saham kecil. MCall, kita lihat MCall. Bagus, 2 kali lipat. Kita lihat sebelumnya berapa tuh. MCall. Nah, sebelumnya kurang begitu bagus ya performance-nya. Kurang begitu bagus dia. Profit marginnya tapi bagus tuh. Return on equity-nya bagus. Booking capital-nya bagus, hanya harganya terlalu tinggi ya di 3.700 juga MCall. Fluktuatifnya luar biasa MCall. 68. Tapi dia udah meningkat bagus ininya nih setelah ini kan IPO juga baru nih. Kita lihat. Iya kan, bagus. Jadi ada peningkatan pendapatan yang tinggi. Coba Anda cek lagi, saya nggak terlalu hafal ya, tapi ini ada peningkatan yang luar biasa. Return on equity terjaga bagus, profit margin stabil, working capital bagus, debt equity-nya nih sekarang nih. Debt to equity-nya rendah. Tadi kan debt to equity-nya tinggi ya. Coba kita ingat-ingat aja kalau kita balik tadi.
2021-nya. Debt equity-nya bagus, debt to equity, return on equity 68. Sama sih sebenarnya, cuma dia bertambah di ininya nih, bertambah di salesnya. Net income-nya 3,9. Coba kita lihat ya. Net income-nya ya naik ya, 3,9 ke 5,2. Yang jelas valuasinya dia sekarang tinggi dengan posisi 7.000. Jadi pantas juga ini saham yang masih boleh dipertimbangkan. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya.